Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya Heru, kemudian ada rekan saya Elsa dan Andini. Nah, kami di sini akan membahas materi praktikum audit modul 8, yaitu pendapatan dan beban-beban. Oke, tanpa perpanjang kelam, kita mulai pembahasan. Berikut tujuan audit. Tujuan audit adalah untuk meyakinkan bahwa yang pertama, semua beban perusahaan telah dibukukan dengan lengkap dan tepat dalam pisah batas atau completeness dan cut-off. Yang kedua, beban yang dicatat merupakan beban perusahaan yang didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta telah dihitung dengan tepat atau ownership dan accuracy. Yang ketiga, ketepatan dalam klasifikasi menurut kelompok atau jenis bebannya dan juga hubungannya dalam perusahaan atau classification. Yang keempat, semua hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan telah diberikan penjelasan yang memadai atau presentation dan disclosure. Yang kelima, hal yang sama di atas juga berlaku untuk tujuan pemeriksaan lain-lain perusahaan. Berikut ICQ yang telah dibuat oleh Lita. Yang pertama, apabila terdapat Departemen SDM atau Human Resource Development atau HRD, yang A, apakah semua penerimaan pegawai perubahan gaji dan pemberhentian melalui bagian ini? Hasilnya di checklist iya. Yang B, apakah dibuat arsip karyawan dengan lengkap? Di checklist atau ya. Lalu yang kedua, ada pertanyaan, apabila tidak ada bagian HRD, uraikan secara singkat dan jelas dengan jelas prosedur tersebut pada butir 1A di atas. Itu tidak relevan atau tidak dijelaskan ya. Yang ketiga, mutasi karyawan. Apakah, pertanyaannya, diperlukan otorisasi dari pejabat tertentu atas rekrutan karyawan atau employment? Itu hasilnya checklist atau ya. Yang kedua, perubahan skala gaji, itu ya, checklist. Lalu yang B, mutasi segera diberitahukan ke bagian gaji atau upah. Mereka lakukan atau checklist ya. Lalu yang keempat, catatan waktu atau time records. Apakah catatan waktu dilakukan dengan time clocks atau jam? Itu yang pertama, bila ya, apakah catatan time clocks cukup diawasi? Hasilnya checklist, jadi iya. Yang kedua, bila tidak, apakah catatan waktu cukup terbawa dengan baik? Enggak ya, karena hasilnya itu iya. Lalu yang kelima, bila terdapat pembayaran upah atas dasar hasil kerja, apakah terdapat catatan hasil kerja dan diawasi? Iya, hasilnya checklist. Yang B, dicocokkan hasil produksi sebenarnya sebelum dibayar. Lalu yang keenam, persiapan gaji atau upah. Apakah total jam kerja setiap pegawai disetujui oleh staf tertentu? Checklist. Yang B, lembur pegawai terlebih dahulu harus disetujui pejabat yang berwenang. Checklist. Lalu yang C, pengumpulan data gaji atau upah, perincian masing-masing perhitungan dan total gaji diperiksa kembali oleh pegawai lain sebelum dibayar, checklist. Yang D, atas gaji tersebut sudah diperhitungkan PPh 21 yang sesuai dengan peraturan pemerintah atau undang-undang perpajakan, itu checklist. Lalu nomor 7, tentang pembayaran gaji atau upah. Yang A, apabila dibayar berupa uang tunai, apakah pertama, mereka diminta membuat tanda terima, checklist. Yang kedua, tanda tangan kemudian dicocokkan dengan contoh pada arsip kepegawaian oleh orang yang tidak mempersiapkan atau membayar gaji atau upah, checklist.
Lalu yang ketiga, pembayar gaji atau upah digilir tidak. Lalu yang keempat, pembayar gaji atau upah terpisah dari yang mempersiapkan perhitungannya. Checklist. Lalu yang B, apabila semua atau bagian pegawai dibayar dengan cek, apakah yang pertama, setiap cek ditandatangani oleh orang-orang yang tidak melakukan A. Persiapan gaji atau upah. Hasilnya tidak relevan. B. Menyiapkan cek. Tidak relevan. Yang C. Membukukan gaji atau upah. Tidak relevan. Lalu yang kedua, cek yang batal dirusak atau tetap disimpan. Tidak relevan. 3. Buku cek hanya dipegang oleh petugas bagian keuangan yang menyiapkan cek. Tidak relevan. Yang keempat, rekening bank untuk gaji direkonsiliasi setiap akhir bulan. Tidak relevan. Yang kelima, apakah rekonsiliasi dilakukan oleh orang lain yang tidak menyiapkan dan membayar gaji atau upah? Tidak relevan. Apakah A. Rekening koran dikirimkan langsung kepadanya? Tidak relevan. Apabila paid check dikembalikan oleh bank kepada perusahaan dilakukan oleh beberapa bank asing, apakah nama dan jumlah yang tertera pada cek dicocokkan dengan daftar gaji? Tidak relevan. Yang C, diperhatikan tanda tangan pengambilan uang pada paid check yang dikembalikan tersebut. Tidak relevan. Lalu yang D, apabila pembayaran dilakukan dengan pemindah bukuan ke rekening bank pegawai, apakah yang pertama, perintah pemindah bukuan tersebut ditandatangani oleh orang yang terpisah dari A. Yang mempersiapkan daftar gaji atau upah, tidak relevan. Yang B. Yang mempersiapkan cek gaji atau upah, tidak relevan. Pembukuan gaji atau upah, tidak relevan. Lalu yang kedua, pegawai diberitahu mengenai pembayaran kepada mereka, tidak relevan. Yang kedelapan, apakah prosedur cukup menjamin bahwa tidak ada kelalaian atas pengurangan yang harus dilakukan atas gaji atau upah? Ya, checklist. Yang kesembilan, apakah uang gaji atau upah yang belum diambil dalam waktu tertentu atau minimal dalam waktu 1 bulan disetor kembali dan dibukukan sebagai utang gaji atau upah? Checklist. Lalu, ini ada kelemahan-kelemahan lain yang tidak tercantum pada pernyataan di atas. Dari kesimpulan yang bisa kita ambil, karena kebanyakan ini di checklist atau PT Sugus telah melakukannya, atau iya, jadi diambil kesimpulan penilaiannya itu baik. Lalu, di sini ada prosedur audit. Yang pertama, prosedur audit itu siapkan schedule utama. Ada di indeks PL3. Lalu yang kedua, minta daftar beban operasi dan cocokkan dengan buku besar. Itu sudah dilakukan. Lalu yang nomor 3, lakukan uji kewajaran atau reasonable test untuk melihat kewajaran fluktuasi setiap beban dengan membandingkan data tahun lalu atau bulan-bulan sebelumnya. Itu sudah dilakukan di indeks ARP 1.3. Yang keempat, apabila ada kenaikan atau penurunan yang mencolok, mintalah penjelasan dari pihak manajemen, kemudian cocokkan antara penjelasan tersebut dengan bukti-bukti lain yang mendukung, serta pembayarannya. Misalnya, beban pemasaran promosi naik, yang didukung penjualan yang meningkat juga. Adanya penyesuaian atau peningkatan jumlah karyawan akibat kegiatan operasi yang bersama. Di indeks ARP 1.3. Yang kelima, sewaktu memeriksa akun utang beban dengan melihat pembayaran setelah tanggal neraca, melihat kontrak atau perjanjian lainnya, serta minta penjelasan dari pihak manajemen. Itu sudah dilakukan. 6. Yakinkan bahwa semua beban operasi yang dibayarkan merupakan beban operasi dan telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Itu juga sudah dilakukan. Yang ketujuh, perhatikan beban-beban yang seharusnya dikapitalisasi. Itu juga sudah dilakukan. Lalu,
Yang ke-8, lakukan pisah batas atau cut-off yang tepat atas beban operasi yang dibebankan pada periode berjalan atau yang menjadi beban periode berikutnya. Itu sudah dilakukan. Yang ke-9, periksa klasifikasi atas beban operasi sehubungan dengan kelayakan penyajian dalam laporan keuangan termasuk hubungannya dengan usaha perusahaan serta kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Itu sudah dilakukan di indeks PL3. Lalu yang ke-10, yakinkan bahwa semua beban operasi yang mempunyai kewajiban perpajakan telah ditaati sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sudah dilakukan di PL3. Lalu yang ke-11, untuk beban yang berhubungan dengan amortisasi atau penyusutan dari suatu aset, lakukan cross-check dengan akun tersebut dilakukan bersamaan pada saat memeriksa akun aset tersebut. Itu sudah dilakukan di indeks PL3. Lalu yang ke-12, untuk beban dan pendapatan lain-lain, yakinkan bahwa pendapatan dan beban tersebut benar-benar terjadi di luar operasi perusahaan. Selain itu, yakinkan juga bahwa semua beban dan pendapatan tersebut telah dibukukan dengan pisah batas yang tepat. Itu sudah dilakukan. Lalu yang ke-13, perhatikan apakah hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan akuntan telah diperoleh informasi yang memadai. Itu sudah dilakukan. Yang ke-14, buat daftar koreksi atas saran perbaikan yang diperlukan untuk pihak manajemen yang merupakan salah satu patokan dalam menilai mutu audit Anda. Itu sudah ada jurnal koreksinya di indeks PL3. Lalu yang ke-15, tulis kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan yang informatif pada atas kerja tulisan. Itu sudah dilakukan. Nah, berikut perhitungan PPh 21 atas penghasilan karyawan di PT Sugus. Ini indeks MAM 2.1. Nah, lalu berikut datanya diambil dari saudari yang telah disediakan dari saudari Olivia. Itu ada di halaman 172. Dari tabel berikut, untuk yang perhitungan PPh-nya itu hanya untuk karyawan yang hitungannya sudah setahun atau penghasilannya ya, satu tahun. Sudah mencapai penghasilan kena pajak. Iya, itu ada di di Distri, Wansen, Sugeng, Yadi, dan Daniel. Nah, di Distri ditemukan ada perbedaan statusnya K1, namun ada di laporan SPT-nya. Itu laporan SPT bisa kita ambil dari halaman 208 sampai 212. Untuk Distri ditulis di situ PTKP-nya itu 54 juta, sedangkan untuk K1 itu seharusnya 63 juta. Jadi kami lakukan perbaikan. Dari yang tertera di buku 14.167.750, kami ralat menjadi 12.817.750. Lalu ada koreksi juga pada Yadi. Yadi yang semulanya disediakan oleh PT Sugus itu tertulisnya 10.213.150, itu mereka salah catat, padahal seharusnya itu nominalnya 2.923.150. Nah, berikut utang PPh 21-nya sejumlah 19.940.250. Berikut tabel pajak progresif wajib pajak orang pribadi. Ini perhitungannya. Lalu berikut jurnal untuk perbaikan Distri.
PKP senilai 118.785.000. Pajak PPh 21 terutangnya. Nah, ini adalah perhitungan untuk pajak terutang. Terutang dari masing-masing si yang kena PKP ini, yang kena pajak ini nih. Oke. Iya, Kak. Nah, PPh 21 tahun ini perhitungannya adalah di tabel berikut ini dari industri yang tadi kan. Jadi kita hitung dia PKP-nya 118.785 ya kan. Setelah dihitung pajak yang terutangnya adalah 12.817. Nah, ini adalah perhitungannya. Itu berikut sampai seterusnya sampai Daniel. Nah, ini adalah perhitungannya. Tuh. Ya. Next, berikutnya saya akan menjelaskan schedule M2. Schedule M2 ini berkaitan dengan utang pajak. Nah, utang pajak ini tadi ya, setelah kita hitung dan mendapatkan data bahwa utang pajak PPh 21 menurut KAP atau perhitungan auditor adalah 19.940.250. Nah, sedangkan menurut CPT Sugus adalah 28.580.250. Nah, di sini terdapat perbedaan. Nah, perbedaan ini yang kami dapatkan tadi dari Distri dan Yadi ya. Distri dan Yadi, sehingga kita simpulkan terdapat perbedaan sebesar 8.640.000. Nah, di situ. Ya, untuk itu penjelasan dari utang pajak PPh 21. Ya, sehingga memerlukan koreksi ya atas perbedaan tersebut. Nanti saya akan menjelaskan gimana. Ya, kemudian untuk utang pajak PPh pasal 23. Nah, di sini ya, atas pemeriksaan beban jasa profesional diketahui bahwa perusahaan belum melakukan pembayaran atas kewajiban PPh 23 untuk jasa akuntan. Jasa akuntan. Nah, berikut penjelasannya. Untuk mencatat PPh 23 atas jasa profesional, yaitu tarifnya 2% dikali 20 juta. Nah, 20 juta ini didapatkan dari neraca yang di halaman 15. Nah, itu ada jasa profesional atau di halaman 16 ya, kita bisa lihat di halaman 16, yaitu jasa profesional atau professional fee sebesar 20 juta. Nah, ini pajaknya belum dibayarkan oleh PT Sugus, sehingga kita harus menyesuaikannya ya, mengkoreksi. Kita mengajukan jurnal koreksi. Nah, kemudian ada utang pajak PPh 25 atau 29. Nah, untuk menghitung PPh pasal 25 atau 29 ini ada di halaman 173 ya. Di situ kita lihat taksiran utang pajak penghasilannya adalah 580.627.892. Dan itu juga utang PPh terdiri dari e-billing PPh 25 ya, bulan Desember sebesar 45 juta. Itu di halaman 173. Sehingga pajak yang taksirannya itu 625.627.892. Nah, berikutnya adalah PPN keluaran. PPN keluaran ini menurut klien adalah 17.806.503 rupiah. Nah, ini di PPN keluaran terdapat jurnal koreksi ya. Jurnal koreksi 1 dan 4 referensinya. Nah, di sini 3 juta itu didapat dari yang pertama untuk mencatat barang yang belum sampai ke PT Krakatau. Nah, dari sini dari modul 2 schedule S1 jurnal nomor 1. Nah, kemudian modul 2 schedule S1 jurnal nomor 4 untuk mencatat barang yang belum sampai ke PT Sejahtera.
Nah, ini juga PPN keluarannya berkurang 2 juta. Gitu. Kemudian ada utang PPh final. Utang PPh final. Bertambah 5 juta. Ini didapat dari jurnal nomor 35. Oh, maaf, jurnal nomor 27 dan 28 ya. Di sini kita lihat ada PPh pasal 4 ayat 2 dari PPh pasal 42 PT Betawiland ya, PT Betawiland dan Bapak Haryo. Jumlahnya 3 juta dan 2 juta sehingga menambah utang PPh menjadi 5 juta. Menambah 5 juta. Nah, kemudian terdapat utang PPN KMS. Nah, ini PPN KMS bertambah 30 juta. Itu didapat dari modul sebelumnya, yaitu modul 7. Kita bisa lihat jurnalnya. Nah, di sini ya, modul 7 schedule J nomor 35. Di sini terdapat jurnalnya, yaitu untuk mencatat PPN atas gedung yang dibangun sendiri. Jurnalnya adalah bangunan dan prasarana pada utang pajak atau PPN KMS. Nah, ini tidak dimasukkan kepada PPN keluaran karena memang tidak dapat dikreditkan, sehingga menambah utang pajak ya, yaitu berupa utang PPN dari kegiatan bangun sendiri 30 juta. Nah, dari sini setelah kita hitung ya, setelah auditor menghitung bahwa utang pajak PPh 2 utang pajak di PT Sugis itu berjumlah 675.647.645. Nah, ternyata terdapat perbedaan ya dengan saldo PT Sugis yang berada di neraca, yaitu tercatat 652.137.645, sehingga terdapat perbedaan sejumlah 23.760.000. Oke, berikutnya. Oh ya, saya juga lupa menjelaskan tadi. Di sini kan tadi PPh 21 terdapat perbedaan. Terdapat perbedaan. Yang terdapat perbedaan ya. PT Sugus, PPh 21-nya itu utang PPh 21-nya 28.580.250. Sedangkan menurut KAP, utang PPh-nya adalah PPh 21-nya adalah 19.940.250. Nah, untuk PPh 21 yang sudah disetor berjumlah 19.877.000. Ya, ini didapat dari ini ya, dari PPh yang telah disetor perusahaan. Ini berjumlah 19.877.000. Itu ada di buku 1 ya, halaman 176. Halaman 175 sampai 196 ya. Itu bisa dilihat datanya dari situ. Oke, berikutnya ya kita masuk ke schedule utama ya. Ini schedule utama ini PL3 ya, atas dari koreksi-koreksi yang tadi akan di-input ke dalam PL3 ini yang akan dijelaskan oleh Andini. Ya, selanjutnya di schedule PL3 ini ada gaji, kesejahteraan karyawan, promosi, perjalanan dinas, dan akomodasi, bensin, jasa profesional, asuransi, jamuan dan representasi, sumbangan, perlengkapan kantor, telepon, fax, dan kos, listrik dan air, penyusutan, piutang tetap tagih, sewa, dan lain-lain, beban komisi, penjualan, dan pendapatan lain-lain, serta beban bunga. Di sini parenya itu untuk gaji 19.877.000. Di sini ditemukan temuan di
di catatan pemeriksaan ini yang di merah ini di modul 2 schedule S1 jurnal nomor 8 beban piutang tak tertagih 11 juta, piutang usaha 11 juta untuk mencatat kerugian atas piutang tak tertagih PT Orientasi. Untuk modul 3 schedule F jurnal nomor 10 beban lain-lain 1.350.000 pada persediaan 1.350.000 untuk mencatat penyesuaian atas barang yang dicuri. Untuk modul 3, schedule F, jurnal nomor 12, beban lain-lain pada persediaan 11 juta untuk mencatat penyesuaian atas barang yang terendam banjir. Modul 3, schedule F, jurnal nomor 13, untuk beban promosi pada persediaan 15.910.000 untuk mencatat persediaan yang digunakan sebagai sampel promosi. Untuk modul 4, schedule C, jurnal nomor 18, ini beban lain-lain 50.000, beban perjalanan dinas 30.000, bensin 20.000, perlengkapan kantor 120.000, pada kas kecil 220.000. Ini untuk mencatat beban dari kas kecil. Untuk modul 5, schedule G, jurnal nomor 28, beban lain-lain 2 juta pada PPh pasal 4, 2 juta. Untuk modul 5, schedule G, jurnal nomor 29, beban sewa 6.666.667 pada sewa dibayar di muka, untuk mencatat pembebanan atas sewa yang telah terpakai di tahun 2018. Untuk modul 5, schedule G, jurnal nomor 30, beban asuransi bangunan 11.250.000, beban asuransi perabot dan peralatan kantor 900.000, beban asuransi kendaraan bermotor 1.750.000, beban asuransi persediaan 5.400.000 pada asuransi dibayar di muka. Ini untuk mencatat pembebanan atas asuransi dibayar di muka yang telah terpakai di tahun 2018. Untuk modul 7, schedule J, jurnal nomor 39, peralatan kantor 9.890.000 pada beban lainnya, koreksi atas pencatatan utang sewa pembiayaan PT Ciptaning. Modul 7, schedule N1, jurnal nomor 39, beban bunga 3.520.000 pada utang sewa pembiayaan jangka panjang untuk koreksi atas pencatatan utang sewa pembiayaan PT Ciptaning. Lalu di sini terdapat temuan-temuan pada buku 1 di halaman 173, yaitu untuk gaji. Di sini mencatat kesalahan pencatatan akun beban PPh 21 ditanggung oleh perusahaan dan telah dicatat perusahaan sebagai akun beban lain-lain sebesar 19.877.000. Jurnalnya adalah gaji atau metode gross up pada beban lain-lain. Selanjutnya di sini terdapat kesalahan pencatatan akun beban. Berdasarkan pemeriksaan BBK, terdapat beban komisi penjualan selama tahun 2018 sebesar 60 juta atas nama perorangan dan bukan karyawan perusahaan, dicatat pada akun perjalanan dan akomodasi. Di sini jurnalnya menjadi beban komisi penjualan pada perjalanan dinas dan akomodasi sebesar 60 juta. Selanjutnya, di sini terdapat kesalahan pencatatan akun beban atas pemeriksaan BBK nomor 0211 tanggal 15 November 2018 untuk transaksi pembelian telepon genggam Samsung A7 nilainya sebesar 4.500.000 yang diberikan untuk relasi bisnis. Di sini jurnalnya dicatat sebagai akun perlengkapan aktor, yaitu jamuan dan representasi pada perlengkapan kantor sebesar 4.500.000. Selanjutnya untuk mencatat kesalahan pencatatan akun dari penjualan kardus bekas, atas pemeriksaan BBM nomor 209 tanggal 14 September 2018, di sini jurnalnya jamuan dan representasi pada pendapatan lain-lain sebesar 20 juta. Lalu selanjutnya di sini ada biaya berobat anak kandung Bapak Wasen atas pemeriksaan BBK 021 tanggal 5 Januari 2019 sebesar 100 juta yang merupakan beban tahun 2018, maka jurnalnya adalah kesejahteraan karyawan pada utang lain-lain sebesar 100 juta. Ya, itu adalah jurnal untuk temuan-temuan, jurnal koreksi untuk temuan-temuan yang berada di halaman 173 ya.
Nah, dari jurnal-jurnal yang sudah ada ini, kan, yang sudah ada ini, jurnal yang ada ini, kita masukkan ke pare schedule PL3 ya. Schedule PL3. Di sini terdapat gaji saldo per kliennya 1.041.074.000. Nah, tadi kita temukan ya, terdapat parenya tadi ya 19.877.000. Di debat itu dari tadi jurnal nomor 42. Nah, ini yang kita perlihatkan ya, contoh satu ini dari gaji ini, ya kan. Kemudian terdapat pare juga 8.640.000. Nah, ini dari tadi ya, dari koreksi ini nih. Ini dari koreksi kelebihan perhitungan PPh 21 karyawan atas nama Mistri dan Yadi. Nah, ini beban gajinya berkurang 8.640.000 ya. Ini dari sini, dari jurnal nomor 48. Oke, baik. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami atas modul 8 ini, yaitu pendapatan beban-beban. Apabila masih banyak kekurangan, ya mohon dimaafkan karena kami juga masih dalam proses belajar ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.